Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Pada hari ini Ustadz akan memberikan materi untuk teman-teman kelas 10 IPA, yaitu matematika peminatan. Ya, oke. Kita akan membahas tentang bab fungsi logaritma, subbab grafik fungsi logaritma. Jadi, teman-teman semuanya, terutama untuk kelas 10 IPA, kita sudah membahas tentang logaritma pada pertemuan terakhir di sekolah. Begitu ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik fungsi logaritma. Namun sebelum itu, Ustadz akan mereview kembali sifat-sifat logaritma. Ya, oke, kita mulai. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai. Logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Oke, saya contohkan. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, pintar. Begitu ya. Jadi kalau singkatnya, Ustaz tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, pintar. Nah, bagaimana kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini kita tulis dalam bentuk logaritma? Menjadi seperti ini, teman-teman. 2 ini adalah basis, kita tulis di sini. 2, kemudian logaritma, begitu ya. 8 itu adalah hasilnya, ditulis di sini. Begitu. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan 3 itu adalah pangkatnya. Nah, jadi log 8 basis 2 sama dengan 3. Begitu bacanya teman-teman ya. Jadi 2 basisnya, hasilnya di sini, pangkatnya di sini. Begitu teman-teman. Oke, kita coba lagi. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, maka kalau kita tuliskan dalam logaritma, jadi basisnya di sini 3, log, hasilnya adalah 9. 3 log 9, ternyata hasilnya 2. Begitu ya. Oke. Kalau Ustadz balik seperti ini gimana? 3 log 27 sama dengan? Pintar. 3 log 27 sama dengan 3. Begitu ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Maka 3 pangkat 3. Ini kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke. Baik. Kemudian, di dalam logaritma, A itu adalah basis, oke, atau bilangan pokok. Kemudian B itu adalah numerus. Kemudian C adalah operasi hasil logaritma. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada syaratnya di sini, basis itu harus bilangan positif. Ini ya, ini bilangan positif. Kemudian basis itu tidak boleh satu. Ya. Kemudian numerusnya itu harus lebih dari 0. Ya, atau bilangan positif. Numerus itu harus bilangan positif. B lebih dari 0. Baik, teman-teman, itu review singkat tentang logaritma. Oke, saya lanjutkan. Pengertian fungsi logaritma. Nah, sekarang kita masuk ke subbabnya. Fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel X dalam operator logaritma atau numerus. Jadi, fungsi logaritma itu terdapat X pada numerusnya, teman-teman. Saya ulangi, fungsi logaritma itu terdapat X pada numerusnya. Contohnya ini, bentuk sederhana fungsi logaritma. Ini ya, A itu basis, log X. X tadi, ini adalah tempat numerus, dan numerusnya ada X-nya. Ini dinamakan fungsi logaritma. Bentuk lain fungsi logaritma seperti ini. Fungsi X sama dengan 2 log X tambah 1. Oke, lihat di sini teman-teman, 2 itu sebagai basis, kemudian
X di sini adalah variabelnya yang ada di numerus. Nah, ya. Kemudian ada contoh yang lain, 2 ditambah 2 log 2X min 8. Di sini juga ada variabelnya, maka ini termasuk fungsi logaritma. Jadi ada X di numerusnya adalah fungsi logaritma. Oke, teman-teman. Kita masuk ke bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Ya. Cara menggambarnya sebagai berikut. Ada caranya. Nomor 1 adalah buatlah tabel titik bantu berupa nilai X dan Y yang memenuhi fungsi logaritma. Seperti biasa kalau kita mau gambar grafik di garis kartesius, kita perlu bikin tabel bantu ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius, begitu ya. Kalau sudah ketemu titik bantunya, kemudian kita gambar di kartesius. Kemudian hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Oke. Contoh soalnya adalah menggambar grafik fungsi logaritma fx 2 log x, begitu ya. Basisnya 2, numerusnya variabel x. Kemudian kita ikuti langkah-langkah menggambar grafiknya. Langkah pertama, buatlah tabel titik bantu berupa x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Oke, kita bikin tabel. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah variabel x-nya, kemudian Y itu sama dengan fx, sama dengan 2 log X seperti ini. Lalu hasilnya nanti X, Y sebagai titik koordinat. Oke, ini kita bisa memakai angka berapapun sebagai titik bantu. Begitu. Saya ulang, kita bisa memakai angka apapun, berapapun sebagai titik bantu. Tetapi kita diutamakan mengambil angka yang hasilnya nanti menjadi nilai bulat. Ya. Perhatikan di sini, fungsinya adalah 2 log X. Oke, misalkan X-nya kita kasih angka 1. Nah, maka jadinya begini teman-teman. 2 log X. X-nya sendiri kita ganti 1. 2 log 1 sama dengan titik-titik. Begitu, teman-teman. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Oke, benar. Pangkat 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka Y-nya di sini adalah 0. Nah, kan? Titik koordinat yang pertama 1,0. Begitu. Kemudian yang kedua. X-nya angka 2. Kita hitung lagi. 2 log 2 sama dengan titik. 2 pangkat berapa? Hasilnya juga 2. Adalah pangkat 1. Pintar. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke. Maka kita tulis di sini ini hasilnya adalah 1. Ini ya hasilnya. Maka titik koordinat kedua adalah 2,1. Baik. Kemudian apakah kita bisa pakai 3 di sini? Contoh 3 begitu ya. Nanti 2 log 3 sama dengan titik-titik. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 3? Kan sulit teman-teman. Ya kan? Maka kita cari angka lain yang nanti hasilnya bulat. Begitu. Baik. Kita pakai angka lain. Maka kita pakai angka 4. Nah, 2 log 4 sama dengan pangkat berapa? Pangkat 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Oke, seperti ini. 4,2. Nah, kita lanjutkan. Berapa lagi kira-kira? 8. Oke, maka hasilnya di sini adalah 3. Benar sekali ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Oke. Nah, 8,3. Nah, sekarang
Nomor 1 sudah ketemu, yaitu tabel bantunya sudah ketemu semua, seperti ini teman-teman. Oke, maka kita ke langkah kedua. Oke, teman-teman kita sudah mengisi tabelnya dengan titik bantu dan ini sudah lengkap, seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah gambarlah titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian setelah digambar kita hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Nah, seperti ini. Oke, ya. Jadi kita mulai dari pertama, titik bantu yang pertama 1,0 ini, X-nya 1, Y-nya 0. Nah, ya. Kemudian yang kedua 2,1 di sini. Nah, X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian yang ketiga 4,2. Kemudian 8,3. Seperti itu ya. Setelah ada titik-titiknya kita hubungkan. Seret. Nah, kita hubungkan. Maka nanti jadi seperti pada di depan ini teman-teman. Nah, kemudian kurva ini adalah asimtot terhadap sumbu Y ya. Nah, jadi dia tidak akan memotong sumbu Y. Grafik ini tidak akan memotong sumbu Y. Begitu teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah menentukan domain fungsi logaritma. Ingat, syarat dari logaritma adalah basisnya harus bilangan positif. Ini, basisnya harus bilangan positif. Kemudian, basisnya tidak boleh bernilai 1. Nah, kemudian numerusnya harus lebih dari 0. Ini syarat logaritma. Maka untuk menentukan domain adalah, saya akan langsung pada contoh soal. Tentukan domain fungsi logaritma berikut. Soal nomor 1, 6 log 12 min 3x. Oke. Jawab. Untuk nomor 1, 6 log 12 min 3x. Nah, ya. Maka domainnya adalah menggunakan numerusnya, teman-teman. Perhatikan. Jadi 12 min 3x, syarat numerusnya itu harus lebih dari 0. Nah, seperti ini. Kemudian 12 pindah ruas, min 3x, lebih dari 12-nya pindah ruas, jadi minus 12, seperti ini. Kemudian x-nya adalah, karena min 3 pindah ruas ya, jadi minus pindah ruas dibagi, maka tandanya berbalik. Ini materi sebelumnya. Ketika dibagi minus, maka tandanya berbalik. Minus 12 dibagi min 3, maka x-nya adalah kurang dari 4. Nah, ini ketemu domainnya, maka domainnya adalah kurung kurawal maksudnya. X dengan X kurang dari 4. Nah, begitu ya. Oke, kemudian saya lanjut ke soal kedua. Jawab nomor 2. Oke. Soalnya adalah fungsi X sama dengan 5 log min X kuadrat plus 2X plus 8. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, kita mencari domainnya, maka syarat numerus adalah lebih dari 0. Maka, numerusnya soal ini adalah min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 ditambah 8 itu harus lebih dari 0. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita ingin mempositifkan X kuadrat ini. Nah, maka kita akan bagi semuanya dengan min 1. Oke.
min X kuadrat dibagi min 1, X kuadrat, 2X dibagi min 1 min 2X, kemudian 8 dibagi min 1 min 8, kemudian 0 dibagi min 1 ya tetap 0, karena ini dibagi min 1, 0-nya maka kita tandanya ganti. Nah, berubah tanda ya. Baik. Setelah ini bagaimana? Ya kita seperti biasa kita faktorkan ya. Mencari angka yang dikali min 8 dijumlahkan itu min 2 begitu. Ini X. Yang dikali hasilnya min 8 berarti min 4 ditambah 2. Begitu ya, karena kalau ditambah hasilnya min 2 ini. Maka setelah itu kita pembuat 0. Ini seperti ini. Kita pembuat 0. X min 4 sama dengan 0. Tau X plus 2 sama dengan 0. Kemudian X adalah min 4. Di sini X adalah min 2. Oke, lalu kita bikin garis bilangan seperti biasanya. Yang di sini adalah ini 4 positif maksud saya tadi ya. Oke. Karena min 4 pindah ruas 4 positif. Yang di sini adalah min 2, kemudian yang di sini adalah 4. Begitu. Oke, karena X-nya koefisiennya positif, maka di sini adalah positif. Kemudian ini negatif, ini positif, ini sudah saya ajarkan di kelas. Nah, kurang dari 0, maka yang kita ambil adalah yang negatif. Di sini kesimpulannya adalah, saya taruh sini ya, maka X itu lebih dari min 2, tapi kurang dari 4. Nah, maka domainnya adalah X dengan X lebih dari min 2, namun kurang dari 4. Nah, begitu ya. Oke, ini domainnya untuk yang soal nomor 2. Materi berikutnya adalah menentukan asimtot fungsi logaritma. Kuncinya, numerus itu sama dengan 0, teman-teman. Kalau tadi dengan menggunakan syarat numerus harus lebih dari 0, tetapi untuk menentukan asimtot, numerus sama dengan 0. Oke, contoh soalnya, tentukan asimtot fungsi logaritma berikut ya. Oke, di sini soalnya sama seperti tadi, kita kerjakan dari nomor 1. Fungsi X sama dengan 6 log 12 min 3X. Seperti ini. Kemudian kita mencari asimtotnya sehingga 12 min 3X numerusnya sama dengan 0. Ya, seperti kunci. Maka 12-nya saya pindah ruas, min 3X sama dengan min 12, maka X-nya adalah min 12 dibagi min 3, X-nya sama dengan 4. Nah, oke, ini untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, yaitu fungsi X sama dengan 5 log min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 ya. Oke, maka asimtotnya adalah, kita lihat numerusnya, min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0, seperti kunci. Nah, kita pindah ruaskan semua, biar ini positif ya, X kuadratnya positif. Atau kita juga bisa bagi dengan min 1 seperti cara tadi. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0, seperti ini boleh. Kemudian kita faktorkan sama dengan 0, X tadi min 4, X tambah 2, kemudian X min 4 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah 4, atau X-nya adalah 2. Nah, ini ketemu asimtotnya untuk soal yang kedua adalah X sama dengan 4, atau X sama dengan 2. Kalau nomor 1, asimtotnya adalah X sama dengan 4. Seperti itu, teman-teman, materinya. Semoga bermanfaat.
maka kita akan latihan soal. Saya akan kasih soalnya di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.